Cerita dimulai di Bandara Internasional Boston. Terlihat seorang pria bernama Clay yang sedang mencoba menelepon keluarganya yang ditinggalkannya demi mengejar cita-cita menjadi seniman. Dia ingin memberitahu bahwa dia akan datang ke Boston untuk bertemu mereka lagi. Namun ponselnya kehabisan baterai. Semua stop kontak sedang digunakan orang lain, sehingga Clay terpaksa menggunakan telepon umum untuk menghubungi mantan istrinya. Tiba-tiba, banyak orang di bandara merasakan sakit sambil memegangi ponsel mereka di telinga. Suara bising yang sangat nyaring terdengar di telinga mereka, dan semua orang itu kemudian berubah menjadi zombie. Dalam waktu sekejap, seluruh bandara tersebut menjadi kacau. Tidak lama kemudian, beberapa petugas keamanan muncul dan mulai menembaki para zombie. Clay memberitahu bahwa hanya orang-orang yang berbicara di telepon yang berubah menjadi zombie, jadi para satpam tidak boleh menggunakan ponsel untuk meminta bantuan. Situasi semakin memburuk. Para petugas keamanan mulai menembaki siapapun yang menghalangi mereka. Clay mencoba bersembunyi di balik kursi, tapi tiba-tiba dua pesawat bertabrakan di udara dan jatuh menimpa gedung tersebut. Tiba-tiba seorang petugas kereta muncul dan hampir membunuh Clay. Beruntungnya seorang pria lainnya mencegahnya sambil berkata bahwa Clay bukan zombie. Kedua pria itu kemudian membawa Clay masuk ke dalam kereta bersama para korban selamat lainnya. Clay mengingatkan mereka tentang bahaya menggunakan ponsel, tapi mereka menjawab bahwa di sana tidak ada sinyal sama sekali. Masinis kereta yang bernama Tom memberitahu bahwa listrik sudah padam dan kereta tidak bisa berjalan. Mereka harus berjalan kaki melewati terowongan untuk melarikan diri. Namun karena sebagian besar orang-orang itu takut keluar, sehingga Tom dan Clay memutuskan pergi bersama Mike. Setelah berjalan sebentar, mereka melihat ada cahaya dari luar dan beberapa orang berdiri di sana. Mereka tidak yakin apakah itu zombie atau manusia, tapi sebelum sempat memeriksanya, tiba-tiba muncul zombie yang menyerang Mike. Dan untungnya, mereka berhasil selamat. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Clay. Namun, pintu depan sudah hancur dan berantakan, serta para tetangga terlihat tewas di koridor. Begitu sampai di apartemen Clay, ternyata telepon rumah sudah tidak bisa digunakan, sehingga Clay meminjam ponsel Tom untuk menghubungi keluarganya. Tapi balasan yang diterima hanyalah tulisan aneh yang tidak jelas. Tom kemudian menyuruh Clay untuk memasukkan ponselnya ke dalam freezer agar baterainya lebih tahan lama. Malam harinya, saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Dan ternyata yang ada di luar adalah Alice, tetangganya dari lantai atas. Alice tampak sangat ketakutan. Dia meminta mereka untuk menutup Gordon agar tidak terlihat dari luar, lalu menceritakan bahwa dia terpaksa membunuh ibunya sendiri. Clay menyuruh Alice untuk mandi membersihkan diri, lalu meminjamkannya baju bersih milik mantan istrinya. Clay mengatakan bahwa dia akan keluar untuk mencari keluarganya. Dia yakin mereka baik-baik saja karena mantan istrinya masih berbicara dengan normal saat kejadian terjadi dan anaknya memang tidak pernah menelepon, hanya berkirim pesan singkat saja. Tom dan Alice setuju untuk ikut bersama Clay, namun mereka memutuskan untuk beristirahat selama beberapa jam terlebih dahulu. Saat Alice sedang tidur, Tom menyampaikan dugaannya bahwa ini mungkin serangan teroris.
Tapi obrolan mereka terputus karena ponsel Tom tiba-tiba berbunyi di dalam freezer. Keesokan paginya, saat mengintip dari jendela, mereka melihat jalanan sudah dipenuhi oleh zombie. Mereka pun mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan sebagai senjata seadanya. Mereka kemudian keluar dari apartemen, namun mereka langsung bertemu dengan gerombolan zombie di dekat situ. Untungnya, ada sepasang orang lewat dengan motor, dan zombie-zombie itu langsung mengejar mereka. Menyusuri daerah pinggiran, mereka melihat sebuah rumah yang tampaknya memiliki banyak senjata. Mereka memutuskan untuk menyusup masuk. Alice menemukan banyak mayat di ruang bawah tanah. Mereka pun kemudian mengambil semua senjata yang bisa mereka temukan. Tapi sebelum pergi, Alice melihat seorang anak kecil sedang mengelus-elus anjing di ayunan di halaman belakang rumah, sehingga mereka mencoba mengeceknya. Hey, are you okay? Hello? Fuck this! Mereka kemudian bersembunyi di bawah perahu. Ketika para zombie sampai di tepi danau, mereka melihat matahari terbenam, lalu membuka mulutnya sambil mengeluarkan suara yang mirip dengan sinyal ponsel. Mereka kemudian membahas kejadian yang baru saja mereka alami, lalu menyimpulkan bahwa para zombie diprogram untuk diam saat matahari terbenam. Tom menyadari bahwa para zombie mengetahui keberadaan mereka saat anak kecil tadi melihat mereka, yang berarti kemungkinan besar otak para zombie saling terhubung satu sama lain. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa saat, mereka mendengar suara musik dari kejauhan, sehingga mereka pun mencoba mengikutinya, hingga menemukan sebuah gedung akademi. It's music. Greetings, gentlemen. Academy. Di sana mereka disambut oleh seorang murid bernama Jordan dan kepala sekolah bernama Charles. Kedua orang itu mengatakan bahwa mereka akan aman selama musik terus diputar. Untuk membuktikan maksud mereka, Jordan dan Charles membawa mereka ke lapangan olahraga. Di sana, semua zombie terlihat sedang tertidur. Charles membuktikan bahwa para zombie tersebut tidak akan bangun dengan menusuk kaki salah satu zombie. Jelas ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membasmi para zombie sebelum mereka sepenuhnya sadar. Oleh karena itu, Charles menyarankan untuk menyiram bensin ke seluruh lapangan dan membakar para zombie saat mereka sedang tertidur. Whoa. Coming back. We got progress. We're too old to fight it. Sepertinya cara tersebut cukup berhasil, namun sayangnya musiknya tiba-tiba mati, sehingga ada beberapa zombie yang mulai terbangun. Oh, shit. Get down! Help him! Help him! Dan sayangnya, Charles akhirnya tewas dalam ledakan tersebut. Mereka memutuskan untuk meninggalkan akademi dan melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan bioskop drive-in kosong untuk bersembunyi di siang hari. Tom berdoa untuk keselamatan mereka, lalu mereka semua tertidur. Tapi tiba-tiba, Clay mendengar suara aneh dari kamar mandi, sehingga ia mencoba mengeceknya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Pria yang dilihatnya tadi bernama Raggedy Man, salah satu karakter komik yang ia ciptakan. Namun anehnya, mereka semua ternyata bermimpi buruk. Dan di dalam mimpi tersebut, mereka juga bertemu dengan Raggedy Man. Nightmare. You too? Get older, the nightmares They grow. just grow up too. Disgusting guy in red hoodie. What? Does he have a tear in his cheek? In a red hoodie. The guy in my dream. That's the character from... Mereka kemudian keluar dan menemukan tumpukan ponsel yang sedang dibakar.
Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka menemukan sebuah bar di pinggir jalan dengan coretan bertuliskan Kashwak Novo, yang berarti daerah bebas ponsel. Mereka pun memutuskan masuk ke dalam bar tersebut dan menemukan orang-orang selamat lainnya. Orang-orang itu menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Kashwak, sebuah taman nasional di Maine yang konon tidak memiliki sinyal ponsel. Sambil minum bersama, Tom bertanya kepada Clay tentang bagaimana akhir dari komik yang dibuatnya. Tapi Clay mengaku bahwa dia tidak pernah menyelesaikan komik tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah semua orang tertidur, Sally tiba-tiba terbangun karena mendengar suara aneh. Dia kemudian mendekatkan telinganya ke pintu dan mendengar suara seperti sinyal ponsel. Saat itu Clay juga terbangun dan melihat Sally hanya berdiri di dekat pintu. Clay pun kemudian mencoba mengecek keadaan Sally. Sally? Mereka kemudian segera menutupi Alice dengan selimut dan membawanya keluar. Tapi sayangnya luka Alice terlalu parah, sehingga tidak lama kemudian Alice pun meninggal. Setelah menguburkannya, Tom, Clay, dan Jordan melanjutkan perjalanan tanpa menyadari bahwa Raggedy Man sedang mengamati mereka dari kejauhan. Dan dari kejadian barusan, mereka pun menyadari bahwa para zombie juga bisa merubah manusia menjadi zombie juga setelah memperdengarkan suara mereka ke manusia. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan sebuah tempat perkemahan. Di sana mereka bertemu dengan Ray dan Dennis yang mengaku sebagai pemburu zombie. Ray dan Dennis mengatakan bahwa mereka sudah mencoba pergi ke Kashwak, namun ternyata zona bebas sinyal itu hanya mitos belaka. Dulu memang benar tidak ada sinyal di sana, tapi tahun lalu sebuah kasino dibangun di daerah tersebut dan mereka juga memasang menara pemancar sinyal. Ray dan Dennis juga bermimpi tentang Raggedy Man, dan Ray berpikir bahwa dengan membunuh Raggedy Man mungkin bisa mengalahkan semua zombie. A casino built that it's a trap. First block, we blast them. I mean, down, all the way down. You know what I'm saying? They'll surrender. They'll quit. You know why? They get inside of people's minds. She sleeps in there. I'm out here Sounds like you guarding. guys are in a good... Mereka juga memberitahu bahwa mereka telah menangkap kakak Dennis yang sudah menjadi zombie untuk digunakan sebagai semacam alarm bahaya. Karena biasanya kakak Dennis hanya diam saja, namun jika ada zombie lain mendekat, dia langsung menjadi aktif. Tapi tiba-tiba kakaknya Dennis mulai berbicara dengan suara anak Clay. He never said it. No, it's not. That is not your son. No! Hi, Dad. Setelah itu, mereka melarikan diri menggunakan truk es krim milik Ray. Namun setelah beberapa jam mengemudi, Ray tiba-tiba menghentikan truk dan masuk ke dalam hutan. Clay mengikuti Ray dan mendengarnya berkata bahwa dia melihat Raggedy Man di mana-mana. Ray merasa sudah tidak kuat lagi. Dia kemudian memberikan ponselnya kepada Clay dan mengatakan bahwa ponsel itu merupakan pemicu bom yang bisa ia gunakan untuk melawan Raggedy Man. It wasn't me. It's you. He was that around You your know when neck? you're hot, but you get his toast. I hope you know the time. No other options. This is great. Step away. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di rumah Clay. Ketika mengintip ke dalam, ia tidak menemukan siapapun, tapi ia melihat sebuah pesan di kulkas dari anaknya. Pesan itu mengatakan bahwa ibunya sudah berubah menjadi zombie, sehingga ia pergi ke Kashwak. Johnny! Clay kemudian mulai memeriksa loteng, namun tiba-tiba ia diserang oleh Raggedy Man. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan Raggedy Man. Tapi betapa terkejutnya Clay ketika mengetahui jika ternyata itu adalah istrinya sendiri. Tom kemudian memeriksa truk yang mereka tumpangi dan menemukan bom di dalamnya. Dan pemicunya adalah ponsel yang diberikan oleh Ray tadi. Meskipun risikonya sangat besar, Clay memutuskan untuk tetap pergi ke Kashwak karena dia ingin menemukan anaknya. Clay kemudian memberikan kunci mobil istrinya kepada Tom, Dennis, dan Jordan agar mereka bisa melanjutkan perjalanan ke Kanada. Clay juga memberikan cat semprot kepada Jordan dan memintanya untuk menyemprotkan inisial mereka di pinggir jalan setiap beberapa kilometer sekali, agar ia nanti bisa menyusul mereka. This A TJ and D side of the road. It's stupid. You're gonna die. Remember the story of yourself, brother. All right. Setelah berpamitan dengan teman-temannya, Clay langsung melajukan truknya tanpa berhenti, bahkan ketika melihat orang-orang yang selamat meminta bantuan di pinggir jalan.
Clay pun akhirnya tiba di menara sinyal Kashwak dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat ribuan zombie yang mengelilingi menara tersebut. Dengan menguatkan tekadnya, Clay menerobos kerumunan itu dengan truknya. Dan di tengah lingkaran tersebut, Clay kemudian melihat Raggedy Man. Tanpa berpikir panjang, Clay langsung menabrak Raggedy Man dengan truknya. Setelah itu, Clay keluar dari truknya dan menembakinya hingga peluru di senjatanya habis. Tiba-tiba Clay mendengar suara anaknya yang meminta ia untuk pulang. Dalam kepanikannya, Clay langsung menerjang masuk ke kerumunan zombie tersebut. Namun mustahil baginya untuk menemukan anaknya di antara ribuan zombie itu. Akhirnya, Clay bersusah payah merayap keluar dari kerumunan dan kembali ke tengah lingkaran. Dan karena putus asa, Clay mengeluarkan ponsel milik Ray dan bersiap untuk mengaktifkan bomnya. Tapi tiba-tiba anaknya muncul di depannya. Beberapa waktu kemudian, Clay terlihat berjalan bersama anaknya menuju Kanada, mengikuti coretan inisial yang ditinggalkan Jordan. Namun ternyata semua itu hanyalah halusinasi belaka, karena pada kenyataannya, Clay sudah menjadi salah satu zombie di antara gerombolan yang mengelilingi menara tersebut.